Hingga saya tidak memulai dengan desainnya, kotaknya, atau yang klasik. Ini dia di tangan saya. Saya langsung menjalankan game berat, pengaturan maksimal, beban maksimum pada GPU dan CPU, lalu saya menunggu throttling, menunggu frame drop, menunggu bodinya menjadi sangat panas, tapi perangkat ini terus berjalan seolah tidak ada yang istimewa yang terjadi. Dan saat itulah saya sadar, ini akan menjadi cerita yang menarik. Saya akan mengatakan sesuatu yang aneh. OnePlus 15R adalah ponsel yang awalnya saya kira paling banter akan biasa saja, tapi rasanya seperti pabrikannya curang, tapi justru menguntungkan saya. Secara historis, seri R selalu sedikit lebih sederhana, sedikit lebih kalem, dan sedikit lebih murah karena adanya kompromi. Tapi di sini, Snapdragon 8 Gen 5, baterai 7400 mAh, layar 165 Hz, dan rating IP69. Namun sama sekali tidak terasa ada bagian yang dikorbankan. Sekarang mari kita lihat di mana 15R mulai terasa sedikit terlalu kuat untuk perannya. Ketika kamu mendengar kata OnePlus R, otakmu secara otomatis membayangkan kamera yang sedikit lebih lemah dari flagship, material yang bagus tapi bukan kelas atas, performa tinggi tapi tanpa ruang untuk bertahan bertahun-tahun. Dan saya mendekati ponsel ini dengan pola pikir yang sama. Itulah mengapa perbedaan antara ekspektasi dan kenyataan terasa begitu besar. Sekarang mari kita bahas desain dan build dari ponsel ini. Saat kamu mengambil ponsel ini, tidak ada rasa bahwa ini adalah perangkat yang disederhanakan. Ada bagian belakang kaca, rangka logam, dan toleransi yang rapat. Tidak ada bagian yang bergetar, berdecit, atau terasa murahan. Dan ponsel ini memiliki berat sekitar 214 gram yang terasa kokoh. Ponsel ini tidak terasa kosong atau ringan. Ponsel ini memberikan kesan padat seperti monolit. Ponsel ini memiliki perlindungan IP69 dan itu penting karena bukan hanya perlindungan dari hujan saja. Ponsel ini tahan terhadap debu, bahkan semburan air bertekanan tinggi. Kamu benar-benar tidak perlu khawatir soal cuaca atau cipratan air yang tidak sengaja. Ada sebuah paradoks, baterai 7400 mAh, tapi tebalnya cuma 8,3 mAh. Biasanya, baterai sebesar ini perlu bodi lebih tebal. Di sini, ponsel tetap modern dan seimbang. Layar pada ponsel ini terasa seperti flagship gaming. Kamu dapat layar AMOLED 6,3 inci beresolusi 2800x1272 dan 450 ppi. Bahkan untuk teks atau ikon kecil, semuanya tampak sangat tajam. Refresh rate 165 Hz bukan sekadar angka untuk dipamerkan. Sistemnya benar-benar memanfaatkan mode adaptif, dan antarmukanya terasa tidak hanya mulus, tapi sangat mulus, terutama saat menggulir halaman panjang, media sosial, atau galeri. Dukungan Dolby Vision dan gamut lebar DCI P3 membuat pemutaran video benar-benar mengesankan, dengan bayangan yang dalam, sorotan yang terang, dan gambar yang imersif. Touch sampling rate-nya sebesar 300 Hz, sehingga bermain game terasa sangat presisi, tanpa lag dan respons yang instan. Snapdragon 8 Gen 5, salah satu chip mobile paling bertenaga. Proses 3 nanometer memastikan efisiensi energi sekaligus mengurangi panas lebih banyak dibandingkan generasi sebelumnya. Dalam pengujian benchmark, skornya hampir 3.000 poin single core dan lebih dari 9.000 multi-core dengan Antutu sekitar 3 juta. Itu sudah setara dengan level flagship teratas, tapi benchmark bukanlah cerita utamanya. Saat bermain game di pengaturan maksimal, merekam video, mengedit, atau bahkan multitasking, ponsel ini tidak kewalahan atau kehilangan frame. Di sini ada vapor chamber besar yang menyebarkan panas merata, jadi tetap nyaman digenggam. Ponsel ini mungkin hangat, tapi tak akan overheat. Dengan chip sekuat ini, itu sangat penting. Performa tetap stabil lebih lama. Memori dan sistem di ponsel ini terasa siap untuk masa depan. Kita punya RAM 12 GB LPDDR 5X plus UFS 4.1 yang merupakan kombinasi sangat cepat. Aplikasi terbuka seketika, beralih antar aplikasi pun sangat mulus. Oxygen OS 16 di Android 16 berjalan lancar tanpa terasa berat atau berlebihan. Animasi berpadu sempurna dengan refresh rate tinggi, dan kamu akan merasa bahwa ponsel ini bukan hanya untuk satu musim saja, tapi benar-benar punya ruang untuk bertahan bertahun-tahun.
Kita juga punya baterai yang menjadi kunci kenyamanan sehari-hari. Kita punya baterai 7400 mAh yang pada dasarnya setara dengan tablet kecil. Dalam penggunaan nyata, ini adalah salah satu ponsel paling tahan lama dan bertenaga. Main game, nonton video, kamera, atau browsing, HP ini awet seharian, meski penggunaan berat dan masih sisa baterai. Charger, pump pelipurnya ngecas baterai jumbo ini sangat cepat, dan fitur bypass chargingnya kurangi panas saat main game, karena daya langsung ke sistem. Modul utama 50 megapiksel, Sony IMX906, stabilisasi optik, dan sensor yang terintegrasi untuk hasil yang konsisten, bukan sekadar angka pemasaran. Foto-fotonya detail, diproses dengan baik, tidak ada penajaman berlebihan, dan warnanya alami. Untuk video, Anda bisa merekam hingga 4K dengan 120 fps. Itu adalah kemampuan yang luar biasa, dan stabilisasinya bekerja dengan sangat baik. Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, dan band 5G terbaru. Konektivitasnya benar-benar siap untuk masa depan. Speaker stereonya keras, imersif, tanpa distorsi yang jelas pada volume tinggi. Sensor sidik jari di layar sangat cepat. Motor haptik memberikan umpan balik taktil yang presisi. OnePlus 15R tidak terasa seperti flagship yang diturunkan kualitasnya. Rasanya seperti ponsel flagship yang diberi peran lebih tenang saja. Chip yang bertenaga, baterai besar, layar super cepat, pendinginan yang sangat baik, dengan kamera yang stabil. Tidak ada kompromi di sini, dan itulah sebabnya ponsel ini lebih mengejutkan dibanding perangkat lain yang mengklaim sebagai kelas atas. Saya benar-benar tidak menyangka performa setinggi ini dari seri ini.